Shalom. Semua yang ada di dalam saluran Zoom. Ya, pada saat siang hari ini kita akan lebih lagi mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah Friday service. Mari kita satu di dalam doa. Kemuliaan hanya bagimu Bapa di sorga pada saat siang hari ini Tuhan, dengan hati yang sungguh rindu Tuhan datang kepadamu, hati yang sungguh Tuhan ingin merasakan Tuhan. Sesuatu kehangatan bersekutu dengan Engkau dan rindu Tuhan mendapatkan apa yang Engkau menyatakan bagi kami Tuhan. Itulah sebagian dari apa yang mendorong kami Tuhan untuk datang kepadamu dalam ibadah Friday service pada saat siang hari ini Tuhan. Begitu banyak Tuhan sesuatu hal yang menyatakan dalam diri kami untuk kami mempunyai keinginan selalu bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Tuhan yang baik, pada saat ini Tuhan, ibadah ini akan dimulai, biarlah ibadah ini kami buka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sungguh agung dan mulia, yang akan kami tinggikan, akan kami agung Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah ini telah dibuka, kuasa-Mu Tuhan memenuhi kami, sehingga kuasa-kuasa jahat ya Bapa undur daripada kami Tuhan, sebab mereka takut akan kehadiran-Mu. Gentar gemetar Tuhan akan apa yang ada padamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan sungguh baik dan kami percaya akan berjalan dengan luar biasa Tuhan. Kami akan beroleh sesuatu yang indah. Dan yang sebelumnya kami mempersembahkan kiranya merupakan yang indah Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, pada saat siang hari ini saudara dan saya terlihat sehat, terlihat kuat. Kita percaya kesehatan itu, kekuatan itu peroleh dari Tuhan. Amin, saudara. Ya, biarlah kita beri pujian, kita beri penyembahan yang terbaik, sebab Dia telah memberi kekuatan bagi kita. Kita boleh memperoleh kekuatan hingga pada saat hari ini. Amin. Dapat hidup di dalam ketenangan, di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaiblah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari kita naikkan ini dari awal, lebih lagi dengan kuatan hidupku,
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur padamu Bapa, kekuatan Kau beri, kemerdekaan Kau beri. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, sungguh luar biasa. Hidup kami terpulihkan oleh-Mu, sungguh terima kasih yang terbesar kami aturkan bagi-Mu. Haleluya, 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 ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya Bapa di sorga, oleh kekuatan yang Kau beri dan pemulihan-pemulihan yang Engkau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, membuat kami semakin teguh, membuat kami menjadi umat-umat-Mu yang tidak pernah goyah Tuhan di dalam firman. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tidak terhingga Bapa, nilai yang sungguh luar biasa Tuhan. Seluruh apa yang ada di bumi yang dapat membeli, tidak dapat membeli. Kami amat kaya Tuhan di dalam Tuhan yang sungguh baik. Pada saat ini Tuhan, kami mau nyatakan lagi lebih dalam lagi di dalam diri kami. Sebab kami merasakan sungguh amat rindu untuk mendengar perkataan-perkataan yang menuntun, membimbing kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami untuk tetap ada di dalam
jalan, kebenaran, dan hidup. Kami mau Tuhan lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, penuh Tuhan oleh kuasa keperkasaan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan pada Ibu Evangelis Luisa Siangan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita patut mengucap syukur karena pada siang hari ini kita masih boleh diberkati dengan bertemu kembali dalam acara Friday Service yang diadakan oleh Sekolah Terang Eklesia Ministry, dan Bapak, Ibu, Saudara pada saat ini bisa mengikuti kami melalui Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa kami juga akan memperluas pelayanan kami dengan moto Mission of God in Marketplace, yaitu kita akan melayani di kantor-kantor ataupun di tempat-tempat bekerja Anda sekalian. Dan berdoa buat semua saudara-saudara kita yang dimanapun berada pada saat ini, yang sedang mendengarkan dan mengikuti Friday Service, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dengan berkat kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan kita. Amin. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa bahwa kami dapat bertemu kembali dalam acara Friday Service yang diadakan setiap hari Jumat. Percaya Tuhan, kami dipersiapkan untuk merayakan saat ini, di mana kami berkumpul untuk melaksanakan ibadah ini Tuhan, di mana pada saat ini pun kami memasuki minggu-minggu kesengsaraan Tuhan, di dalam persiapan kami untuk melaksanakan merayakan Jumat Agung Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan bila ada hal-hal yang menyakitkan hati-Mu Bapa. Dan pada saat ini juga kami ingin Tuhan berdoa untuk semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami diberi berkat juga Tuhan. Untuk masing-masing kami mengambil bagian baik dalam pujian, baik dalam doa, dan hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan. Pada dasarnya kami tidak mampu Tuhan,
Biar Engkau sendiri yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang kami taburkan pada siang hari ini menjadi berkat buat kita semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan dari Markus Perjanjian Baru, Markus 15, ayatnya yang ke-20. Markus 15, ayat yang ke-20 sampai ayat ke-32. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Yang ke-20a ada di atas ya, tapi kita membacanya dari 20b. Jadi Yesus dengan perikop Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, kau yang mau merembuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga." Sedemikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tadi membaca, mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Ya, kita pada saat ini kita semua umat Kristen ya, di seluruh dunia kita memasuki minggu-minggu sengsara Yesus. Karena itu saya kasih judul juga tadi itu di dalam firman saya, yaitu sengsara Tuhan ya, di mana pada saat ini kita mempersiapkan untuk merayakan Jumat Agung. Jumat Agung yaitu Jumat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita tadi membaca Markus 15 ayatnya yang ke-20b. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Kita melihat di sini Yesus dibawa keluar. Berarti dia tadinya di dalam, saudara. Bahwa Yesus selama ini diadili, disidang oleh pengadilan utama di situ. Satu malam dia disidang, bahkan dia dilucuti bajunya, ditukar dengan pakaian ungu, diberi mahkota duri, dia disiksa, dipukuli,
satu malaman ya. Kita ingat waktu Yesus ditangkap itu pada waktu Yesus di Taman Getsemani ya, dia berdoa dengan muridnya pada waktu itu, dengan Petrus, Yakobus dan Andreas ya, waktu itu 3 orang murid yang dibawa. Petrus, Yohanes ya, dan Andreas. Di situ dia diambil, ditangkap, di mana pada waktu itu kita melihat Yudas yang menjual dia, mencium dia pada waktu di Taman Getsemani, dan akhirnya Yesus saat itu juga ditangkap ya, dan dibawa. Satu malam kita melihat dia disiksa, disidang, yang Pilatus sendiri mencuci tangannya karena dia tidak mendapatkan kesalahannya. Tapi kita melihat pada saat itu juga Yesus mengalami hal-hal yang sangat keji ya, di mana dia mengalami pemukulan, dihinakan, bahkan dia dikasih mahkota duri, dan mereka pura-pura menyembah, diberi tongkat bulu untuk pura-pura dia seperti seorang raja, dan mereka pura-pura menyembah, padahal itu menghina ya, menghina sangat, sampai dipukulin satu malam, dan pada pagi harinya dia harus keluar dari gedung itu untuk dibawa ke Bukit Golgota. Bukit Golgota adanya di belakang dari gedung itu, tapi masih jauh ya, di dataran yang sangat tinggi. Dan Yesus harus membawa salibnya. Nah, salib itu bukan barang yang ringan, saudara. Itu sangat berat ya. Dibawa oleh Yesus yang pada saat itu sudah tidak punya tenaga. Karena dia sudah disiksa satu malam ya. Bayangkan tidak tidur satu malam. Kita aja kalau tidak tidur rasanya gimana? Pusing ya, kepala udah nggak karuan, tapi dia udah mengalami siksaan. Dia harus membawa salibnya ke Bukit Golgota. Apakah dia kuat? Tidak, saudara ya. Dia tidak kuat. Sementara dia harus membawa salibnya sambil dipukulin, dipukul, dihina sepanjang jalan itu. Nah, kita tadi sudah membaca dari Markus 15. Bagaimana perasaan kita setelah kita membaca Yesus, sengsara Yesus tadi ya, bahwa dia dihinakan. Saya, saudara, dan kita semua punya tanggapan masing-masing ya. Mungkin saat ini kita akan mengatakan, wah marah ya, kasihan Tuhan Yesus, kurang ajar. Kok sampai begitunya, bahkan ada yang menangis ya, saya pun menangis membuat ini renungan ini, saya menangis terus ya. Saat ini kita bisa menangis, tapi kalau kita hidup pada saat yang lampau, waktu saat Yesus, apakah kita sama kita melakukan itu? Apakah kita tidak, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang mencemooh juga, meludahi Yesus, bahkan sampai menghina ya, memukuli, mukanya ditinju ya? Apakah kita juga sama seperti mereka? Mungkin kita sama ya, karena apa? Kita belum tahu itu siapa itu. Sementara kita lihat yang dekat dengan Yesus pun, murid-muridnya itu pada saat itu pun menghilang ya. Kita melihat pada waktu Yesus membawa salib yang sangat berat di kerumunan orang yang segitu banyak, yang mereka mengata-ngatain Yesus, meludahi, memukul, menginjak. Kemana ke-12 murid itu? Padahal dia lihat Yesus kesusahan yang membawa salib itu, kok mereka nggak ada yang tergerak untuk menolong ya. Bahkan kita juga ingat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang ya, masa di kerumunan itu nggak ada satupun ya kan, 5.000 orang waktu itu Yesus memberi makan dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan, tapi
semuanya kenyang. Mereka lupa duduk makan bersama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada juga orang yang disembuhkan ya. Yesus membuat mujizat menyembuhkan dari sakitnya. Dari buta menjadi celik. Pasti mereka ada juga ya di antara orang-orang yang ada di situ. Kemana mereka? Kemana? Mereka pasti bersembunyi. Mereka takut ya. Takut saudara. Mereka tidak mau menampakkan diri. Karena apa? Takut terbawa ya. Mencekam suasananya saat itu. Sangat mengerikan. Dan saat itu ada seorang yang lewat saat itu, yaitu yang dinamakan Simon dari Kirene. Itu lewat, di situ dia orang Yahudi ya. Dan saat itu dipanggil oleh tentara Romawi itu untuk menolong Yesus mengangkat salibnya ya. Tadinya dia sangat keberatan karena salib itu berat ya. Tapi pada akhirnya dia mau mengangkat dan dia ikhlas. Dia ikhlas padahal dia orang Yahudi yang saat itu sedang menyiksa Yesus. Tapi berarti tidak semua orang Yahudi itu jahat terhadap Yesus ya. Akhirnya dia membawa itu salibnya. Kita tahu Yesus mau dibawa kemana? Dibawa ke Bukit Golgota, yaitu tempat penjahat-penjahat dihukum mati. Penjahat apa? Yang melawan pemerintah, perampok. Yesus disamakan sama mereka semua. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di bukit itu selalu terdengar suara teriakan, suara menjerit, suara orang kesakitan yang sangat mengerikan ya. Suasananya sangat mencekam. Dan pada perjalanan menuju ke Bukit Golgota itu, maka Yesus tidak dihina. Sepanjang jalan mereka menghina ya. Dari imam-imam sampai kepada warga biasa ya. Sampai mereka mengatakan ini orang yang mau merobohkan kota suci dan akan membangun kembali dia akan merobohkan dan membangun kembali dalam 3 hari. Mana buktinya? Saudara, saat itu perjalanan sampai ke Bukit Golgota ya. Sampai ke Bukit Golgota, Yesus masih menerima banyak sekali hinaan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa iblis bekerja pada orang-orang yang menghina, yang memukul Yesus, yang menyiksa Yesus, menghinakan, mempermalukan Yesus. Iblis ada di situ, kuasa iblis ada di situ. Dan sesampainya di Bukit Golgota, Yesus ditelanjangi bajunya. Kita lihat, tinggal hanya penutup orangnya saja itu yang tertinggal. Dan dia dinaikkan ke kayu salib. Apa orang-orang itu berkata makin menghina ya. Dia bisa menyelamatkan orang, kok nyelamatin dirinya sendiri dia tidak sanggup, tidak bisa. Coba kalau kamu benar anak Allah, turun dari salib. Nah, bahkan banyak yang menghina dia untuk merobohkan itu bait suci dalam 3 hari itu, kata-kata itu dipakai untuk menghina Yesus ya. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa turun dari salib? Tidak bisa menutup mulut orang-orang itu untuk mereka tidak berkata sembarangan? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa juga menghilangkan rasa sakit di dalam tubuhnya? Bisa, saudaraku ya. Karena apa? Pada waktu itu dia ditawari air anggur asam yang dicampur dengan mur. Nah, itu sebetulnya adalah
obat untuk meringankan kesakitannya. Tapi Tuhan Yesus tidak menerimanya, tidak mau. Karena dia melakukan tugas suci, amanat agung. Dia melakukan hal yang sudah ditugaskan kepadanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau dia mau menerima, maka karya keselamatan yang sudah akan dijalankannya akan sia-sia. Saudara dan saya tidak akan diselamatkan kalau dia melakukan itu. Dan dia menerima semuanya itu untuk saudara dan saya. Nah, pada saat ini kita melihat mereka semua ketakutan. Mungkin yang kenal pun pura-pura nggak kenal ya. Karena apa? Takut. Takut itu yang ada pada diri kita yang saat ini kita sedang mengalami ketakutan. Ketakutan apa? Saat ini kita melihat COVID-19 ya, yang saat ini kita tidak tahu sampai kapan ya. Bahkan setelah dikasih divaksin pun ada yang bilang katanya makin, bahkan ada lagi yang baru, varian baru. Maaf ya, yang lama aja kita nggak tahu, yang baru jangan sampai ya kita dapat yang baru. Nah itu kita semua dicengkam, ketakutan. Tapi Tuhan berkata bahwa di dalam ketakutan itu kita harus selalu bersyukur, ya. Bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak mengalami itu. Bukan berarti kita senang yang lain biar aja lah kena, kita yang penting enggak, bukan ya Bapak Ibu. Tapi kita masih diberkati sampai saat ini. Kita masih mau bisa mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan kita semua mau melakukan hal-hal yang baik buat Tuhan. Karena kita melihat betapa pengorbanan Yesus buat kita ya. Dan kita bersyukur karena apa? Saat ini banyak ya di dalam rumah-rumah tangga itu suami istri yang mungkin sudah tidak dekat ya karena sibuk. Mungkin ketemu aja bisa tengah malam ya karena ngurus usaha sana usaha sini. Bahkan ada yang punya perusahaan berapa, ketemu anak nggak pernah, bahkan apalagi berdoa bersama. Nah, pada saat COVID ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita bahwa kita mulai mengadakan mesbah keluarga, kita berdoa bersama, membaca firman, dan saling menguatkan. Kenapa? Kita bersalaman sama orang aja udah takut ya, bahkan seperti musuhan kita sama orang saat pandemi ini. Tapi Tuhan menganjurkan kita lebih akrab di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Jadi Tuhan itu memperbaiki kehidupan rumah tangga yang mungkin sebelum COVID mereka mungkin sudah nggak ngomong, atau mungkin jadi setelah COVID saling menyalahkan ya. Ini gara-gara nih, ini kita semua karena apa? Ekonomi kita semua kena dampaknya, terpuruk ya. Kita semua takut. Seperti saat itu murid-murid Yesus juga takut. Semua pengikut Yesus takut. Dan ini juga kita alami. Berapa ribu tahun yang lalu ini terjadi. Kita semua dalam keadaan takut ya. Tapi kita dianjurkan untuk lebih menguatkan satu dengan yang lain ya. Menguatkan melalui apa? Karena kita juga mungkin ekonomi kita pas-pasan seperti terang eklesia, kita ada doa fajar, kita saling menguatkan bagi yang sakit, bagi yang punya pergumulan, bagi apapun. Bahkan ini saat ini PD Service akan melanjutkan kita ke departemen kantor-kantor yang seperti tadi ada di judulnya ya. Jadi kita semua saling menguatkan. Mungkin yang tadinya tidak pernah membaca firman setelah ada COVID ini, atau karena terpaksa, atau bagaimana, mau nggak mau kita membuka Alkitab kita ya. Jadi
Itu yang Tuhan mau kita bersyukur, sehingga pengorbanan Dia, pengorbanan Tuhan tidak sia-sia buat kita. Betapa sakitnya Dia melakukan itu untuk kita. Dia tidak melewati satupun, tidak melewati ritual apapun yang dilakukan kepada tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Biarlah pada Jumat Agung ini kita bersama-sama memperingati, mengikuti perjamuan kudus, mengingat penderitaannya, dan kita bersyukur. Itu yang Tuhan mau kita selalu bersyukur dalam segala hal. Pertama, kita sudah punya satu juru selamat yang luar biasa, yang menanggung semua dosa kita, dan kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk semua karya keselamatan yang memberikan kepada kami, Tuhan. Yang sayapnya kami tidak layak menerimanya, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dan kami tidak orang yang tidak mengenal Engkau, Tuhan. Kami malu memperkatakan Engkau. Kami malu bersaksi untuk-Mu. Kami malu memuji nama-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Biarlah melalui Jumat Agung ini, Tuhan, melalui kematian-Mu, dan pada akhirnya Kau bangkit, Tuhan. Kami pun akan ikut bangkit bersama-Mu, Tuhan. Dan kami semua mendapat berkat itu, Bapa, terutama terang Eklesia Ministry, Tuhan. Berkati kami semua yang ada di dalam misi ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Persilakan. Halo. Baiknya, Pak. Halo. Ya. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ya. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan saluran ibadah Friday Service pada saat siang hari ini, baik lewat aplikasi Zoom maupun YouTube ataupun lewat Facebook dan berbagai saluran lainnya. Seperti biasa di hari Jumat seperti saat ini, ya kita tetap akan melakukan ibadah Friday Service untuk di minggu ke depan. Dan kita berdoa kiranya kita lebih lagi terus dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberi yang lebih besar lagi di dalam pelayanan Friday Service, di mana orang-orang dapat diberkati lewat Friday Service, baik itu di kantor-kantor, atau di sekolah-sekolah, ataupun di tempat-tempat lainnya yang pada hari Jumat siang jam 12 sampai jam 1 siang. Biarlah semakin banyak orang-orang yang mendapatkan apa yang Tuhan mau nyatakan lewat mengikuti ibadah Friday Service, di mana konsepnya atau misinya itu ada Mission of God in Marketplace. Itu sesuatu yang ditaruh bagi kita dan kita percaya ada misinya Tuhan. Yang Tuhan mau nyatakan, mau bukakan di dalam setiap bidang-bidang dunia kita, dunia kerja, dunia aktivitas kita. Dan
kita nantikan ya lewat ibadah Friday service di hari-hari ke depan. Nah, kemudian kami dari pengelola Terang Ecclesia Ministry yang menaungi Friday Service juga pada saat ini menyampaikan kepada kita bahwa selain Friday Service ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya umum, ya dibuka untuk umum. Selain daripada yang khusus, yaitu pelayanan misi, penginjilan, dan pengajaran. Nah, pelayanan-pelayanan umum antara lain yang Bapak Ibu dapat ikuti bersama-sama dengan kita, itu setiap pagi ada doa fajar jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Kita dapat bersama-sama mempersiapkan diri kita sebelum kita beraktivitas seperti siklus yang sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Kekuatan ada di dalam Tuhan, kita menjadi kuat, dan juga kita dapat selalu berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam situasi di mana Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kita mempersiapkan diri sebagai atau seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kemudian di hari Selasa malam, itu ada pelayanan ibadah persekutuan Terang Eklesia. Dalam ibadah ini ada satu sesi yang khusus, yaitu adalah sesi berbagi. Setelah mendengarkan khotbah, maka kita orang per orang diberi kesempatan untuk membagikan apa yang kita dapat. Mungkin kita menanggapi, ataupun mungkin kita menanyakan sesuatu dari firman yang sudah tersampaikan, sehingga kita mendapatkan atau beroleh pengetahuan, beroleh pemahaman, ya, untuk dapat menghidupi firman dengan lebih baik. Ya. Nah, kemudian ada pelayanan hari Kamis siang itu ya sahabat doa, dan ini di dalamnya kita boleh bersama-sama berdoa. Bapak Ibu boleh bergabung memberikan pokok-pokok doa yang akan dinaikkan secara umum, mungkin yang secara khusus bisa disampaikan kepada pelayan-pelayan Tuhan di tim doa dan pelepasan di Terang Ecclesia Ministry. Di dalam doa Kamis itu ya nanti yang khusus akan didoakan secara khusus, ya artinya tidak dibuka secara umum bila tidak diperlukan sedemikian. Dan kita dapat bersama-sama dalam Kamis jam 10 sampai sekitar jam 12 kita lakukan doa bersama, diiringi atau kita juga bersama-sama dalam berpuasa. Nah, kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, kita juga membuka sesi-sesi khusus ya di dalam Sekolah Misi Terang Eklesia. Apabila materinya dianggap terbuka untuk umum, kita akan buka dan akan memberitahukannya ke media. Ya, itu juga Bapak Ibu dapat ikuti ya. Nah, kemudian juga pelayanan umum yaitu ada konseling. Bapak Ibu dapat menelepon kami para hamba-hamba Tuhan yang siap di ujung telepon setiap hari. Ada beberapa hamba Tuhan bersedia dalam jam-jam tertentu, begitu. Dan informasi nomor telepon, jam itu ada. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di akun Terang Ecclesia Ministry di Facebook. Nah, kemudian juga ada pemuridan. Sekiranya Bapak Ibu ingin
anak Bapak Ibu atau saudara atau rekan ingin dimuridkan di dalam pemuridan untuk lebih lagi mengenal Yesus Kristus, ya, menjadi manusia baru, menjadi manusia yang hidup baru, lahir kembali di dalam Kristus, dan terus dibangun bersama-sama dalam pemuridan, melayani Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Ya, dan ini prosesnya adalah pemuridan secara one to one, jadi satu murid, satu guru, atau satu mentor. Ya. Nah, pelayanan yang saya sebutkan tadi itu bersifat umum, dan Bapak Ibu boleh melihat akun daripada Terang Ecclesia Ministry untuk mendapatkan informasi-informasi detailnya. Mungkin link Zoom-nya akan tertera di sana, sehingga Bapak Ibu dapat mengikutinya. Ya, baik. Kemudian saya sampaikan kepada kita pengumuman yang berikutnya adalah Sekolah Misi Terang Ecclesia. Sekolah Misi Terang Ecclesia adalah sekolah yang mempelajari pelajaran-pelajaran teologi secara dasar, mempelajari dogma-dogma. Ya, tentu di sini tidak mempelajari doktrin, sebab murid-murid Kristus di dalam Sekolah Misi Terang Ecclesia ya, diperlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing, menjadi penginjil, menjadi penggerak-penggerak misi. Nah, ini akan berjalan selama 1 tahun. Ya, kita tidak buat terlalu lama karena sudah sangat dekat akhir zaman, perlu percepatan, dan di dalamnya 50% teori dan 50% praktek. Dan di dalam bulan-bulan ke depan ini sedang dibuka pendaftaran Sekolah Misi Terang Ecclesia. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang mau berminat untuk sekolah ini diadakan secara gratis, artinya tidak menetapkan biaya. Nah, proses pembelajaran ya itu berjalan seperti biasanya. Ada para guru atau dosen-dosen yang kami berusaha untuk memberikan dosen-dosen atau guru-guru yang berkompeten. Yang saat ini ada beberapa yang mereka bertitel S3 atau doktor, ya, dan S2 atau master, dan juga S1. Ya. Dan apabila Bapak Ibu mendaftar sebelum tanggal 31 Maret ini, juga diberikan ya kemudahan atau fasilitas gratis. Ya, ini gelombang berikutnya ada biaya 150 ya. Dan ini kita buat untuk agar pendaftaran tidak berkumpul dalam satu momentum saja. Ya, baik, itu pengumuman yang dapat saya sampaikan pada saat siang hari ini. Untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat mengunjungi ya akun Terang Ecclesia untuk lebih mengenal Terang Ecclesia Ministry ya, dalam pengetahuan Bapak Ibu. Ya, baik, sebentar kita akan mengakhiri ibadah Friday Service. Kita akan menaikkan doa-doa yang akan dipimpin oleh Kakak Evangelis Ruth Marta. Namun sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebab kita diberi kesempatan untuk beribadah, untuk beroleh berkat rohani yang sungguh bernilai tinggi dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih
Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu, segala kasih anugerah-Mu yang terus Kau limpahkan atas kehidupan kami Tuhan. Di siang hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh berkat firman-Mu yang sudah boleh disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu boleh memberkati kami, itu boleh mengajar kami, bahkan mengingatkan kami kembali Tuhan, betapa Engkau Allah yang sudah berkorban. Karya penebusan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, sungguh sangat luar biasa, dahsyat Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikannya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang tidak ada tandingannya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Evangelis Luisa Tuhan yang sudah boleh memberkati setiap kami Tuhan dengan firman yang boleh disampaikan. Kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun Kau mengutusnya Tuhan. Dan kami percaya kuasa mujizat-Mu senantiasa menyertai setiap pelayanan yang Kau kerjakan atas hamba-Mu. Dan firman-Mu itu boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, boleh memberkati setiap jiwa yang boleh mendengarkan, bahkan boleh mengikuti setiap pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu lakukan Tuhan, dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau berkati kehidupannya dengan usia yang sudah senior Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, terus kasih-Mu Engkau nyatakan atas hamba-Mu, bahkan Engkau memberkati kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Berkati anak cucu mantunya Tuhan, tali kasih-Mu terus mempersatukan mereka, sehingga hari demi hari Tuhan, keluarga ini boleh menjadi alat-Mu, dimanapun mereka berada, senantiasa boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya, bahkan melalui kehidupan keluarga ini Tuhan, orang-orang di sekitarnya boleh mengenal Engkau, bahkan terlebih Tuhan, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap kerinduan pergumulannya Tuhan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau Allah yang terus menjawab, Engkau Allah yang terus berjalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan yang dia rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini Engkau percayakan hamba-Mu sebagai guru sekolah minggu Tuhan, kami juga percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap pelayanan hamba-Mu di sekolah minggu Tuhan, biar membawa anak-anak kecil boleh mengenal Engkau, boleh terus Tuhan bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang layak menerima pujian dan sembah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami berkati bangsa dan negeri kami Bapa, Indonesia. Engkau Allah yang terus campur bagi bangsa dan negeri kami. Apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya semuanya dalam kendali-Mu, semuanya dalam kontrol-Mu Tuhan. Bahkan Kau memberkati pemimpin kami yang ada Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden Tuhan, Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, bahkan jajaran menteri yang ada, pejabat-pejabat tinggi negara dari kepolisian, militer Tuhan, bahkan semua lini yang ada Tuhan, Kau terus memberkati setiap mereka, bahkan Kau memberkati kesehatan bagi mereka dan keluarga Tuhan, sehingga setiap pemimpin-pemimpin yang ada yang sudah Kau tetapkan menjadi pemimpin atas bangsa kami, mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh takut dan kenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terkhususnya untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan. Bapak, Kau terus memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menunjuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin untuk menjadi pemimpin atas bangsa kami. Dan kami percaya itu yang terbaik atas bangsa kami. Bahkan Kau terus pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Roh takut akan Engkau terus
Kau berikan buat hamba-hambamu ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan, bahkan seluruh kabinet yang ada Tuhan yang boleh bekerja sama atas presiden kami, itu juga boleh ada roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap pengambilan keputusan yang diambil untuk bangsa kami, semuanya yang terbaik atas bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan masa kami Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan, banyak sekali korban-korban dari COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun mereka dirawat Tuhan, yang dirawat di rumah sakit, yang isolasi mandiri Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam kesendirian mereka juga boleh merasakan kasih-Mu melalui setiap para medis, suster, perawat atau siapapun Tuhan yang terlibat dalam gugus COVID-19 ini ya Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh menerima kebenaran yang daripada-Mu, khususnya buat anak-anak-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk melayani pasien-pasien COVID ini ya Tuhan, biar anak-anak-Mu ini semakin hari Tuhan boleh semakin Kau berikan keberanian untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan bagi setiap orang yang boleh mereka layani ya Tuhan. Bahkan Tuhan Kau menguduskan setiap dokter, suster, dan para medis yang ada Tuhan, peralatan yang dia pakai Tuhan Kau menguduskannya Tuhan, sehingga setiap pasien ini boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, pemulihan ekonomi juga Engkau berikan atas bangsa dan negeri kami, pemulihan kesehatan Engkau berikan bagi bangsa dan negeri kami. Bahkan saat ini Tuhan kami bersyukur kalau hari-hari ini sudah dimulai diberikan vaksin bagi lansia, mungkin nanti bagi karyawan, dan sampai akhirnya semua seluruh rakyat Indonesia boleh menerima Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang terus campur tangan semua yang boleh melayani dalam pemberian vaksin ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang berkati setiap mereka sehingga semua boleh berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga setiap semua yang menerima vaksin Tuhan tidak mengalami risiko-risiko yang berbahaya Tuhan, tapi kami boleh menerima kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan akan untuk vaksin yang kedua, akan seluruhnya Tuhan boleh berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan hamba-Mu Tuhan Bapak Ferdinand sebagai pimpinan dari Terang Eklesia Ministry ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah menunjuk hamba-Mu untuk Engkau percayakan memimpin dari Terang Eklesia Ministry, kami percaya otoritas yang daripada Tuhan Kau terus berikan buat hamba-Mu, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh melakukan, boleh mengerjakan segala sesuatu yang Kau percayakan atas hamba-Mu untuk program-program atau rencana apapun yang Kau berikan atas Terang Eklesia Ministry ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan kalau saat ini kami diminta Tuhan untuk melayani sekolah misi bagi para napi di Tangerang, para napi yang di Palembang Tuhan. Tuhan Kau terus campur tangan Tuhan, berikan ide-ide yang kreatif Tuhan dalam pengajuan proposal yang akan kami ajukan Tuhan. Bahkan Kau juga terus campur tangan, Kau jamah bagi seluruh pengurus Tuhan atau pemerintah yang ada yang mengurus LP Tangerang ataupun LP Palembang, Tuhan berkati setiap mereka sehingga kami boleh bekerja sama dan para napi ini boleh menerima kabar kebenaran yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan pada saatnya nanti mereka boleh terbebas dari penjara Tuhan, mereka juga boleh melayani pekerjaan-Mu Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan dimanapun Engkau utus mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau terus campur tangan semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu biar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan hamba-Mu dalam tangan-Mu Bapa, kehidupan keluarga, pelayanan, bahkan pekerjaan yang saat ini dikerjakannya Tuhan, Kau terus campur tangan sehingga Engkau buat berhasil dan beruntung Bapa. Bahkan Tuhan sebagai pemimpin Terang Eklesia Ministry, hamba-Mu juga boleh terus memimpin setiap kami ya Tuhan, seluruh anggota yang ada, rekan mitra yang ada Tuhan, untuk kami boleh bekerja sama. Engkau berikan kesatuan hati bagi kami semua Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengerti, untuk menangkap setiap apa yang jadi kehendak-Mu atas kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga Terang Eklesia Ministry semakin hari semakin Engkau perlebar kapasitasnya Tuhan, bahkan Engkau terus
utus setiap kami ya Tuhan, sebagai alumni angkatan pertama, angkatan kedua Tuhan, bahkan kami bersyukur kalau saat ini juga sudah membuka siswa sekolah misi angkatan ketiga. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus mengirimkan setiap jiwa-jiwa yang mempunyai hati, yang sungguh-sungguh punya hati untuk boleh belajar akan penginjilan, bahkan sebagai penggerak-penggerak misimu Tuhan, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan segala sesuatu yang Engkau mau atas kami untuk kami lakukan dalam hidup kami Bapa, bahkan untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap kami yang boleh join Tuhan dalam ibadah Friday Service ini Tuhan. Dia setiap kami yang ada di aplikasi Zoom, Facebook, bahkan yang ada di YouTube Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh diberkati siang hari ini, kami boleh diajar, kami boleh semakin dibentuk Tuhan, untuk kami boleh Engkau buat mengerti apa yang Engkau kehendaki atas kami, dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami serahkan seluruh yang mengalami kelemahan tubuh ke dalam tangan-Mu, Engkau terus campur tangan. Kami percaya bilir-bilir-Mu yang memberikan kesembuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Bahkan Tuhan yang mengalami undur dari hadapan-Mu Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang kuat tidak kurang panjang untuk menarik mereka kembali Tuhan, untuk boleh datang ke hadapan-Mu dan berseru meminta tolong kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau Allah yang sanggup Tuhan memulihkan hubungan kami dengan Engkau, saudara-saudara kami, bahkan orang tua kami, keluarga kami Tuhan, Engkau terus memberikan pemulihan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan ekonomi Tuhan. Engkau terus campur tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah penyedia. Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan yang senantiasa menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan Engkau tidak membiarkan kami anak-anak-Mu meminta-minta Tuhan. Bahkan Engkau terus melimpahkan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terkhususnya Tuhan, kami serahkan Tuhan dalam pembukaan kelas sekolah misi angkatan ketiga ini ke dalam tangan-Mu, biar setiap apa yang kami rencanakan Tuhan, Engkau terus campur tangan, Engkau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan minimal 100 jiwa untuk boleh terdaftar menjadi murid dari sekolah misi angkatan ketiga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sanggup mengadakan semuanya itu Tuhan. Engkau kirim dari barat, utara, timur, selatan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sudah membuka sekolah ini, dan kami percaya Engkau juga yang akan mengirimkan setiap jiwa-jiwa anak-anak-Mu yang boleh sungguh-sungguh belajar untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi penginjil-Mu, bahkan penggerak-penggerak misi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap guru-guru yang ada Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, pengurapan-Mu terus atas mereka Tuhan, sehingga setiap materi yang boleh dipercayakan untuk mereka sampaikan, semuanya itu berasal daripada-Mu. Engkau Allah sendiri yang berkata-kata atas mereka, sehingga setiap murid yang ada boleh menangkap, boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah memimpin ibadah Friday Service ini dari awal, tengah hingga akhirnya. Bahkan Engkau berikan juga jaringan yang baik Tuhan, sehingga kami semua boleh menikmatinya dari awal, tengah hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Bapak, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Engkau menyempurnakan setiap doa dan ucapan syukur kami yang kami boleh naikkan ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat-berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang akan menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kita semua yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama berkata, amin. Amin. Terima kasih, Imam. Terima kasih, Pak Fer, Kak Rizka, Bu Suryati, Tante Stella.